beberapa video cocok tanam hari ini. Apakah kalian melihat video ini untuk mencari asupan serabi lempit? Kebetulan nih, Om balik lagi dengan review film yang judulnya The Innkeeper. Film yang baru rilis pada tahun 2020 kemarin ini menceritakan kehidupan seorang perempuan di perantauan yang sangat pelik alias keras, Bung. Saking kerasnya, sang perempuan ini mau gak mau harus menjajakan serabinya untuk bertahan hidup. Walaupun sinopsisnya terkesan sangat sedih, tapi film ini banyak stok gunung kembar dan tumplek-tumplakan yang mampu menggetarkan jiwa dan sanubarimu. Oh iya, Om mau ngingetin bahwa bercocok tanam dan tumplek-tumplakan memang adalah unsur yang gak bisa kita pisah. Jadi, mungkin kalian perlu menyiapkan tisu sebanyak-banyaknya ya. Ya, siapa tahu kan saat sedang nonton minuman kalian tumpah. Jadi harus dilap pakai tisu gitu. Di awal film kita diperlihatkan adegan sepasang kekasih yang tengah bersiap-siap pergi dengan mobil mereka. Sang cewek bernama Liso, sedangkan si cowok bernama Yongpal. Rencananya mereka berdua hendak beranjak dari kampung halaman mereka dan pergi ke kota untuk mencari peruntungan sekaligus mengadu nasib. Siapa tahu ada nasib baik yang menunggu mereka di kota, ya kan? Sebelum berangkat, Yongpal menyuruh Liso untuk melihat bagasi. Takutnya ada barang yang ketinggalan. Setelah mengecek semua persiapan dan barang-barang, Liso menyatakan bahwa semua oke dan mereka bisa berangkat sekarang. Saat Liso beranjak masuk ke dalam mobil, tanpa ia sadari, ada seorang perempuan yang diam-diam menyelinap ke mobil. Sang penumpang gelap itu ngumpet di bagasi. Setelah persiapan oke, Liso dan Yongpal bersama sang penumpang gelap lalu beranjak ke kota. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota yang mari kita sebut saja kota Ajinomoto. Saat Liso sedang mengangkut-angkut barang bawaan, ia kaget bukan main karena melihat ada penumpang gelap sedang tertidur di antara barang-barangnya. Liso dan Yongpal lalu membawa perempuan itu ke kontrakannya. Setelah ditanya soal duluan telur atau ayam, akhirnya sang gadis polos mengaku bernama Taehae. Taehae lalu meminta maaf karena aksinya yang ngumpet-ngumpet masuk ke mobil mereka. Ia bilang ia ingin mengadu nasib di kota. Liso yang kasihan lalu mengajak Taehae untuk tinggal bersama mereka bertiga di kontrakannya. Taehae pun menyetujui usulan Liso itu. Setelah itu, Liso mengajak Taehae untuk mandi berdua. Mereka pun saling mengelus-elus gunung kembar dan bakpao kembar satu sama lain. Udah mulai nih yang sama-sama kita inginkan. Malamnya mereka beristirahat karena kelelahan setelah melalui perjalanan jauh antar galaksi. Namun sebelumnya, Yongpal mengobrol-ngobrol dulu sama Liso. Sambil sebat-sebat cantik, Liso bilang ke Yongpal kalau nantinya Taehae akan diajak bekerja bersama temannya. Seusai ngobrol-ngobrol, ternyata tenaga Yongpal masih terisi lumayan banyak. Ia pun mengajak kekasihnya itu untuk tumplek-tumplekan untuk menghabiskan tenaga yang ada. Lalu seperti yang sudah bisa dibayangkan kita semua, Yongpal mengejut Liso di samping Taehae yang sedang tertidur atau mungkin pura-pura tidur. Kenapa nggak diajak sekalian ya si Taehae? Hehehe. Keesokan harinya, Mbak Polos mulai bekerja di rumah makan milik temannya Liso yang bernama James. Di sana, Taehae bertugas sebagai tukang cuci piring. Nggak apa-apa deh, yang penting kerja. James selalu memberikan uang untuk Liso yang entah untuk apa. Liso tentu saja menerimanya dengan senang hati. Tak terasa hari pertama kerja pun selesai. Taehae lalu bersiap untuk pulang ke kontrakan Liso. Namun, Taehae ditahan oleh James yang sedang mabuk dan ingin merasakan serabi lempit milik Taehae. Awalnya, Taehae menolak ajakan bosnya itu. Tapi, ia nggak bisa melakukan apa-apa karena takut dipecat. Alhasil, Taehae digenjot oleh James. Ternyata, aksi James itu dilihat oleh Liso yang hendak menjemput Taehae. Liso merasa marah karena James berbuat yang iya-iya kepada temannya. Selesai bercocok tanam, James lalu memberikan sejumlah uang sebagai bayaran karena telah menjinakkan rudal Korea miliknya. Liso yang sedang menunggu Taehae di luar lalu memarahi James yang telah mempelkoto Taehae. Liso nggak cuma marah sama James, tapi ia juga meminta uang yang tadi didapatkan Taehae. Mungkin karena nggak diajak, akhirnya Liso marah ya. Saat sampai di rumah, Taehae dan Liso mandi berdua lagi.
Sebenarnya Om nggak paham kenapa mandinya kok harus berdua terus sih. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi banyak asupan gunung kembar untuk sobat colikiawan, ya kan? Lalu saat Tahe hendak pergi tidur, ternyata sudah ada Yongpal yang menunggu di kamar. Ternyata Yongpal tergoda akan keseksualan tubuh Tahe dan berniat mengajak Tahe untuk saling tumplek-tumplekan. Wah, kuat juga ya si Tahe menjinakkan dua rudal Korea dalam satu malam. Seusai bercocok tanam, Tahe menyempatkan diri untuk menulis diari. Di sana, ia menuliskan betapa kejamnya hidup dan mencari uang di kota. Keesokan harinya, James terlihat sedang berenang di sebuah kolam air panas. Tiba-tiba, datanglah Tae yang ikut bergabung dengan James tanpa sehelai benang pun. Kalau sebelumnya James yang memaksa untuk mempeluk foto, kali ini malah Mbak Polos yang menawarkan dirinya untuk dielus-elus James. Walah, Tae, kenapa dirimu jadi begini, nak? Tanpa pikir panjang, James pun lalu menyambut baik ajakan Tae. Terjadilah adegan bercocok tanam di kolam air panas. Di lain tempat, Yongpal terlihat sedang makan siang bersama kekasihnya si Liso. Diam-diam, Yongpal malah gagal fokus ke arah gunung kembarnya si Liso. Ia juga mengajak Liso untuk menjinakkan rudalnya sehabis makan. Benar saja, sehabis makan, rudal Yongpal sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Dan ia pun segera menembakkan serabi lempit milik Liso. Saat sedang asyik-asyik, tiba-tiba telepon berdering. Liso yang sedang bercocok tanam dengan kekasihnya itu lalu mengangkatnya sambil meraung-raung. Ternyata telepon itu dari James. Ia meminta izin kepada Liso dan Yongpal untuk membawa Tae pergi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Liso yang lagi enak-enak merasa panik karena orang yang dibawanya dari kampung kini sudah nggak dalam tanggung jawabnya lagi. Lalu film beralih ke Tae yang sedang menyetir bersama James. Mbak Polos yang sudah nggak polos itu tampak bertanya-tanya kemanakah tujuan mereka pergi. Ternyata James tiba-tiba menyuruh Tae turun dari mobilnya. James menganggap bahwa saat ini Tae sudah rusak dan dianggap sudah nggak seperti dahulu lagi ketika ia pertama bekerja di resto milik James. Padahal kan kalau dipikir-pikir, yang merusak si Tae kan si James yang dahulu memaksanya bercocok tanam. Udah gitu, si Yongpal juga sempat mencicipi serabi lempit milik Tae. Tae pun lalu turun di pinggir jalan. James lalu pergi dengan mobilnya dan langsung tancap gas. Film pun berakhir.